Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semi agro se-Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, keadaan yang luar biasa, tetap bersemangat dan selalu berpositif. Kamerawati, kaosku perasaan nggak kamu ganti. Oh, itu sudah tak bawakan gantinya. Ganti aja ya. Oke. Ini sudah dibikin video yang buat apa? Tadi loh, random media. Menghilangkan kutu itu ya. Semut sama kutu. Ya udah. Yo, makan sih. Nah, gini kan ya beda, belakangnya hitam, ininya merah, jadinya kelihatan. Bagusan ini. Nah, kamu mau maju sedikit, biar aku nggak teriak-teriak. Matiin dulu aja, bangkunya digeser. Teman semi agro, hari ini apa sih yang mau dibagikan lagi gitu di video kali ini? Nah, beberapa hari yang lalu saya tuh upload aglonema ini green cobra. Nah, di situ saya tulis captionnya itu intinya pokoknya menata tangkai dan tajuknya aglonema itu. Nah, hari ini saya ingin berbagi langkah dan cara-caranya untuk menata daun aglonema itu supaya terlihat tampilannya itu roset lebih bagus, dan juga bisa kita pakai atau gunakan untuk menata daun, tangkainya, tajuknya untuk materi kontes gitu. Tetapi yang ingin saya pakai di sini bukan bahan kontes ya. Nah, ini aglonema. Ini aglonema widuri gading. Keluar hijaunya kemarin, sempat keluar splash hijaunya, tapi sudah pulih lagi. Widuri gading. Emang enggak widuri putih beda? Agak tidak banyak widuri gading. Widuri putih beda. Ambilin ya. Iya. Biar tahu teman-teman juga, ini termasuk rare. Widuri putih. Nah, ini sekalian buat pencerahan ya kamerawati ya. Iya. Jadi antara widuri gading sama widuri putih nih kamerawati. Beda toh. Oh iya. Yang ini widuri gading, ini widuri putih. Ini widuri putih, ini widuri gading. Oke. Jelas ya? Iya. Nah, teman-teman, memelihara aglonema, membuat tampilannya jadi indah, itu menurut saya juga seni gitu. Seni yang punya keasikan tersendiri. Buat saya pribadi ya, asik gitu rasanya kita bisa menampilkan aglonema yang kita tata, kita rawat, bisa jadi tampilannya itu roset, indah, bagus. Itu buat saya adalah suatu kepuasan banget gitu. Nah, hari ini saya ingin berbagi. Nah, intinya berbagi cara dan langkahnya supaya tampilan aglonema khususnya di tangkai supaya bisa naik gitu. Bisa naik, kelihatan bagus tajuknya, bukan aglonema yang daunnya ngelempreh-ngelempreh gitu loh Kang Mamati. Nah, ini contohnya ini. Ini kan daunnya turun tangkainya. Nah, nanti kita akan naikkan ini dengan tampilan seperti ini, kan kelihatan lebih bagus. Iya. Nah, seperti ini juga. Ini coba dibandingkan kamerawati, daun yang ini sama daun yang ini kan beda dilihat. Iya. Kamerawati, kamu bisa lihat toh, dari daun ini sama ini kan beda. Iya, bagusan sawangan itu. Ini ngelemprek. Yang ini tadi udah tak naikkan. Iya. Nah, cara ini bisa dipakai juga buat teman-teman yang ingin buat aglonema perform kontes. Nah, kadang-kadang ada satu hal mungkin sepele tetapi dilewatkan oleh teman-teman langkahnya. Ini ala semi aglo ya, ala saya. Jadi
buat teman-teman yang sudah sering menang kontes, yang sudah sering ikut kontes, kalaupun ada perbedaan cara, tujuan akhir kita sama kok, ya. Iya. Tetapi ada step atau langkah yang kadang-kadang itu terlewatkan, yang harusnya ini dilakukan di awal, tetapi dilakukan oleh teman-teman di tengah. Setelah daun tertata rapi, langkah yang ketinggalan tadi baru dilakukan, akhirnya merusak tajuknya lagi. Om, langkah pertama yang harus diambil apa? Langkah pertama yang harus diambil adalah melihat kondisi batang. Nah, kondisi batang ini melengkung apa lurus? Itu teman-teman, jadi diperhatikan. Ini kondisi batangnya melengkung, dari sini ke sini melengkung. Mungkin dari kamera nggak kelihatan, tapi kalau langsung ini kelihatan melengkung. Gitu. Iya. Melengkung. Nah, yang harus kita lakukan adalah meluruskan kondisi batangnya dulu. Cara meluruskannya gimana Om? Ya udah kita luruskan aja dengan cara di tekuk. Tetapi nanti kalau teman-teman pengen mencoba, bila mana ada resiko patah, jangan salahkan saya ya. Nah teman-teman, setelah kita rasa batangnya itu sudah lurus, baru kita memperhitungkan yang mau kita pakai, yang mau kita gunakan itu berapa daun gitu. Kalau kita semuanya ya udah, besar kecilnya daun kita abaikan, yang penting nanti tangganya naik gitu ya. Tetapi kalau saya enggak, langsung aja nanti kita mau pakai berapa daun ya kira-kira gitu kan. Kita hitung nih dari daun yang paling yang enak dipandang yang mana sih daunnya gitu. Nih dari sini ya, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ya kan? Iya. Berarti kita akan menggunakan 8 daun, konsentrasinya di 8 daun. Kalau 8 daun teman-teman, daun pertama sama daun kedua itu kita buat simetris berhadapan. Kalau nggak berhadapan Om, ya kita akan menghadapkan daun itu dengan cara ya tadi kita main di tangkai. Terus daun yang ketiga berhadapan dengan yang keempat, daun kelima berhadapan dengan daun keenam, daun ketujuh berhadapan dengan daun ke-8. Itu nanti akan tampil cantik. Ini belum, masih acak-acakan kamerawati. Iya. Nanti endingnya coba dilihat ya. Oke. Tuh tadi langkah pertama apa? Meluruskan batang. Ya kan, meluruskan batang. Yang kedua, kita harus mengamati berapa daun yang akan kita pakai. Tuh. Sekalian ini untuk bikin aglonema perform aja. Nah nih, tapi enaknya ini dibuang ke kamerawati ya. Harusnya ini bisa daun pancing tuh, akarnya udah sampai ke sini. Oke ya, aku butuh saranmu ini. Iya, dibuang aja kan, ini untuk apa, memberikan tips kan untuk para teman semi aglo. Ya wes, yes, kita total. Oke. Kita berbaginya total untuk teman-teman. Totalitas 500, 1 juta, 1.500.000. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya kamerawati ya. Nah teman-teman nih, nah ini kan masih jelek banget tampilannya. Iya. Ya, kita nanti akan buat bagus tampilan tanaman aglonema ini. Agak lama nggak apa-apa durasinya ya. Nah yang perlu kita perhatikan itu tadi satu, batang sudah lurus. Yang kedua, jumlah daun yang akan kita pakai gitu loh. Kita udah ketemu 8 ini. Lalu mau dibikin seperti apa lagi Om? Nah kita perhatikan mulai dari sisi yang mana. Kalau sisi yang sini, sisi sini terus yang kita treatment. Nah selesai dari sisi yang sebelah sini, kita treatment yang sisi sebelah sini, bukan gantian. Jadi one by satu sisi selesai, satu sisi selesai gitu. Sekarang kita langsung praktek. Ya. Oke. Nah ini yang sisi sini kita anggap selesai gitu ya. Tadi udah
kondisinya juga sama-sama jelek, terus sudah saya naikkan. Ini memang ini tidak bisa maksimal untuk perform kontes, tetapi ini hanya sebagai gambaran karena ini bukan tanaman yang saya persiapkan untuk kontes. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah tadi simetris tajuknya. Daun 7 berhadapan dengan daun 8 ya. Daun 8 ini harus sejajar dengan daun 1 ke daun 1. Berarti kita putar di sini. Kita putar di sini, kita pegang, kita putar sedikit. Oke, sejajar dengan daun 1. Ya. Nah, patokannya itu kamerawati. Iya. Udah toh? Kalau sudah begitu baru kita menaikkan tangkainya. Cara menaikkan tangkainya bagaimana Om? Cara menaikkan tangkainya. Nih. Ini dipegang dengan jari telunjuk dan jempol di pangkal daun ini loh. Pangkal daun. Lalu tangan ini usahakan tidak mengotak-atik daun yang lain ya. Memang agak sulit, cuman nanti pelan-pelan. Teman-teman kalau mau mencoba di tanaman yang biasa dulu, karena resiko patah tangkai, sobek daun itu pasti ada. Jangan salahkan saya loh ya nanti. Nah, ini kondisinya seperti ini, boleh diperhatikan dulu. Ya, ini kan sudah naik nih. Jadi kita harus naikkan lagi kamerawati. Iya. Kita pegang di sini. Nah, kita urut begini. Jadi teman-teman maka mengistilahkannya itu diurut. Kalau dengan cara kita tekan di pangkal daunnya itu meminimalkan patah di tangkai. Setelah selesai kita urut begitu, kita turun ke bawah di kelopaknya. Setelah kita turun ke bawah di kelopaknya, ini tangkainya kita tarik ke atas sedikit, pelan-pelan dengan tenaga yang jangan besar, supaya lurus. Gitu. Itu takjub toh sama keterampilan jariku. Nah, bagaimana kamerawati? Naik enggak? Ya, pengen nyoba nih, kayaknya saya pengen nyoba. Wah, ngopa kamu butterfly sana. Nah, biasanya dengan situasi yang begini saya tuh butuh situasi yang rileks dan tenang teman-teman. Saya pengennya itu situasinya rileks, tenang gitu. Jadi soalnya ini butuh feel ya, butuh feel. Waduh, kurang enak ini, kurang pas, terlalu naik, terlalu ini gitu. Nah, intinya pokoknya apa yang saya lakukan pada saat mempersiapkan tanaman kontes itu saya tuangkan di materi video ini. Nah, setelah daun ini tadi kita nilai sudah cukup naik, daun yang ini sudah cukup. Masalah nanti perform terbaiknya seperti apa, kita naikkan dulu tangkai bawahnya. Lanjut para? Lanjut. Lanjut apa lanjut? Lanjut. Nih, daun keempat berhadapan dengan daun ketiga ya kamerawati. Iya. Nah, kita lihat, oh iya sudah, gitu kan? Ini kan sudah berhadapan, ya kan? Iya. Tinggal kita menaikkan tangkai. Caranya sama seperti yang tadi. Dari telunjuk sama dari jempol itu buat memegang di tangkai yang ada di pangkal daun, ya. Lalu kita urut begini, pelan-pelan. Langsung kita pindah ke bawah, di kelopaknya sini. Ya. Ini loh kamerawati, kamu mendekat atau? Kita pegang ke bawah, bukan yang di sini lagi, tapi kita pindah ke sini. Terus kita tarik ke atas daunnya. Ini harus hati-hati ya. Iya. Kan, naik ke kamerawati. Naik enggak? Iya. Nah, nanti setelah ini kita naikkan, baru kita akan, oh ini terlalu naik apa enggak, kita sesuaikan di belakangnya kamerawati. Nah, kalau sekiranya dirasa belum cukup, jangan langsung diulangi lagi begini, nanti memar. Kalau saya, teman-teman yang sudah terbiasa mungkin bisa memperkirakan, oh ini masih bisa lagi, oh ini udah agak
memar, jangan dulu, berhenti, tunggu 1-2 jam lagi gitu. Makanya Setelatan kenapa ya. aglonema yang perform kontes itu harganya jauh lebih mahal daripada tanaman yang lain, karena perawatannya juga butuh kita menstabilkan. Nah ini udah naik toh. Nah, kalau sudah begini kan ini kelihatan jelek toh kalau nggak dinaikkan. Nah, ini durasinya panjang, kasihan nggak teman-teman ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, guys. Soalnya ini sudah mulai ada kontes. Semoga teman-teman bersemangat dan ini bisa sebagai salah satu ilmu yang bermanfaat lah. Nah, sama yang dilakukan ini di pangkal daun ya kamerawati. Iya. Nah, kita begini, langsung kita tarik ke atas. Naik ke kamerawati. Iya. Ya para. Iya. Nah, setelah itu baru kita menyesuaikan. Ini terlalu naik dengan jarak ini. Nah, itu baru main di feel, perasaan. Nah, bila mana dirasa sudah cukup toh, teman-teman. Sudah cukup, maksudnya kita udah merasa feel kita itu, oh naiknya udah cukup gitu. Baru kita simetrisnya kita lihat ulang, oh daun 1 ke 2. Terus jarak antar daunnya juga kita perhatikan. Sekali lagi, ini bukan tanaman yang saya persiapkan untuk perform kontes ya. Iya. Ini hanya contoh cara menaikkan tangkai. Oh, ini daun 1 ke 2 sudah cukup lurus. Daun 3 ke 4 ini kurang geser sedikit, kita tekuk gini atau kelopaknya kita geser. Lihat kondisi sambil kita ulang, naikkan. Lalu daun 4 ke 5 daun 4 ke 5 ke 6. Nah ini lihat, ini kesini kan kurang nih kamera mati. Iya. Kurang lurus ya kan. Berarti kan ini kurang kesini sedikit. Iya. Ya kan. Nah, maka dari itu jangan di sininya yang ditekuk, tetapi lihat kondisinya. Kalau memang ininya yang neguk, kita luruskan. Tetapi kalau ini sudah lurus, berarti kita geser di ngeri juga ya, di kelopaknya sini, biar tidak terkesan tangkainya ditekuk. Lalu daun 7 ke daun 8 ini kan daun terakhir. Iya. Daun 8. Pokoknya daun ini yang terakhir ini berhadapan ke yang paling bawah. Ini daun yang terakhir juga berhadapan ke yang paling bawah. Gitu ya. Nah, kalau kamerawati lihat, ini sama ini kan kurang lurus. Ini kan, nah coba kalau kita geser ke sini. Ya kan? Iya. Tadi kan begini. Ini kita geser sedikit. Berarti ini juga kita kan geser. Tapi hati-hati karena di tengah ada kuncupnya. Nah, ini udah lurus. Ya. Tinggal kita lihat tampak atasnya ada lubang nggak antara itu. Karena ini daunnya lebar, ini kita bisa geser ke sini teman-teman. Dengan cara kita putar di sini. Setting kamera mati. Setting sini. Kamu turun dikit. Batangnya kita pegang sini, batangnya. Batang ini kita pegang. Iya. Terus 2 daun terakhir tangkainya kita putar. Nah, ini kita buka dikit. Biar nggak terlalu tegak, kita buka lagi sedikit di pangkal daunnya biar nggak terlalu tegak, biar jarak antar daunnya enak dilihat. Kalau sudah begini tuh kita main feel teman-teman. Nah ini ya jos Margo jos.
Nah, ini jadi tampilan akhirnya. Memang ini nggak bisa maksimal karena bukan yang saya buat untuk performa kontes, tetapi ini sudah mewakili tanaman roset dengan tangkai yang tegak. Nah, tampak lebih jauh lebih indah susunan daunnya. Kamerawati boleh mengesut ini dari atas. Tuh, ya kan? Jauh lebih indah kan? Tapi ini hilang. Terus nanti yang bekasnya habis dipotong itu gimana? Biarin aja, enggak apa-apa. Enggak, kalau untuk kontes maksudnya. Kalau untuk kontes ya kita rapikan toh. Ini ada akarnya ya, kena. Ini masih pakai media lumut. Nah, begitu juga dengan ini teman-teman. Ini kita bisa menaikkan tangkai ini karena yang sebelah sini tadi sudah saya naikkan ya. Lalu kita akan mulai dari yang paling bawah. Tadi saya bilang di materi yang widuri gading, satu sisi dulu kita selesaikan, baru sisi yang lain. Begitu juga dengan yang ini. Nanti kalau udah terbitnya cepet kok. Kita tinggal ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semi agro semuanya. Cara membuat tampilan aglonema lebih roset dan indah. Dan cara ini bisa digunakan untuk teman-teman yang mau membuat performa kontes tanaman yang ingin dilombakan atau diikutkan dalam kontes. Tapi ada syarat kaidah-kaidah kontes. Syarat-syaratnya itu: satu, tanaman sehat; yang kedua, ukuran daun stabil; penambahan daunnya ada dari daun pertama ke daun kedua lebih besar, daun ketiga lebih besar, keempat lebih besar, kelima lebih besar, keenam lebih besar, begitu seterusnya. Warna juga harus stabil, kesehatan, keutuhan. Itu teman-teman, semoga ini bermanfaat buat teman semi agro semuanya se-Indonesia Raya, seluruh dunia, dan dunia nyata juga dunia maya. Bila mana ada perbedaan cara, perbedaan itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.